Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat akan melakukan demonstrasi konstekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik terdiri dari observer atau pengamat, coach, dan coachee. Bersama saya Megawati Akhiranopi dari SDN 1 Ciwalem. Saya Dini Sayudin dari SMP Negeri 4 Rawil Garut. Saya Yohanes Nugroho dari SMP Ustaz Garut. Selamat menyaksikan. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bapak Tio. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Tuhan baik. Ya, alhamdulillah saya senang mendengarnya. Ya. Sebelum kita melakukan coaching hari ini, sebagai awalan saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Bapak Tio. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian, karena hari ini pada coaching kita kali ini coach dan coachee akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan Anur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Ya, yang akan saya kembangkan kompetensi mendengar aktif, mengolah rasa, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua mungkin ya, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya, pastinya mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mengolah rasa, dan pastinya membantu coachee untuk menemukan permasalahan dan solusi yang nanti akan dibahas. Kemudian yang terakhir ya Bapak Tio, indikator mana yang ingin Bapak yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Ya, indikator yang ingin saya kembangkan yang pastinya adalah membantu untuk mengatasi permasalahan coachee dan menemukan jalan keluar yang bijaksana tentunya. Baik, demikian dulu ya Bapak observasinya. Silahkan Bapak melakukan coaching terhadap coachee. Terima kasih atas kesempatannya kali ini. Selamat siang. Selamat siang Ibu, terima kasih. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Puji Tuhan, sehat. Bersyukur kepada Tuhan, sehat semua kita ya hari ini ya. Amin. Iya. Dengar-dengar kemarin Bapak Din ada yang mau ingin disampaikan nih kepada saya. Kira-kira kalau boleh tahu terkait dengan apa ya? Iya Bapak, terima kasih sebelumnya Pak ya atas waktu yang diberikan kepada saya. Memang saat ini saya sedang menghadapi satu permasalahan Pak. Jadi saya pribadi berharap Bapak untuk bisa membantu saya untuk bisa menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Masalahnya memang ini tidak lepas dari pekerjaan saya sebagai seorang guru. Jadi saya menghadapi beberapa kelas ini yang situasi kelasnya itu sangat tidak kondusif. Pas sebagian guru menyatakan ini kelas yang nakal gitu kan. Karena memang setiap kali pergantian jam pelajaran atau ketika guru tidak berkesempatan hadir, itu pasti kelasnya sangat tidak terkendali, bahkan mengganggu kepada kelas-kelas yang lain. Yang pertama. Yang kedua mungkin karena kondisi yang tidak kondusif tadi, sehingga anak-anak di kelas-kelas tersebut Pak, saya lihat, saya rasakan dengan sangat saya rasakan itu tidak memiliki motivasi belajar yang cukup untuk bisa belajar. Jadi bermain-main, membuat kegaduhan, membuat keributan. Saya meminta kepada Bapak, barangkali Bapak bisa membantu saya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Itu mungkin juga saya bertemu dengan Bapak hari ini. Baik Bapak, terima kasih nih Bapak sebelumnya sudah mau memberikan keluh kesahnya ya, masalah terkait dengan apa yang Bapak alami. Kalau boleh saya garis bawahi, permasalahan yang Bapak alami ini terkait dengan kondisi kelas dan motivasi belajar berarti Pak ya. Betul. Bagaimana Bapak Dini mengharap
berharap bagaimana anak-anak ini bisa berjalan seiringan dengan apa yang Pak Dina harapkan. Iya, itu memang itu sebenarnya permasalahan yang sedang saya hadapi hari ini. Iya. Nah, baik Bapak. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini terkait dengan coaching ini, apa sih yang ingin Bapak harapkan gitu Pak? Yang ingin Bapak dapatkan dan harapkan nantinya gitu. Ya, jadi Bapak ya, harapan yang sangat saya ingin dapatkan dari percakapan kita hari ini adalah saya mendapatkan pencerahan, saya mendapatkan nasihat yang keluar dari permasalahan yang sedang saya hadapi, karena memang ini sedikit banyak Pak mengganggu tidak hanya fasilitas kelas tetapi juga mengganggu kondisivitas sekolah pada umumnya. Karena ketika kelas-kelas yang disinyalir sebagai kelas-kelas yang bermasalah tersebut itu mengganggu pada ketertiban dan kenyamanan kelas yang sedang belajar. Jadi saya harapkan, saya sangat berharap bahwa percakapan hari ini menghasilkan solusi yang efektif itu saya terapkan seperti itu. Baik Bapak, terima kasih. Jadi sangat besar ya Pak ya. Iya, dari proses coaching sangat ini. Semoga kiranya nanti kita bisa dapat saling memberikan hal yang terbaik yang biasanya ya untuk anak-anak nih, kasihan juga. Betul. Nah, kira-kira Pak, perubahan seperti apa sih yang Bapak ingin harapkan ke depannya? Kira-kira ada secara khusus gak sih? Betul, perubahannya, betul. Jadi kalau tadi saya menyatakan ada dua permasalahan Pak ya, satu kelas yang ribut, dua motivasi belajar yang tidak cukup atau rendah. Maka terus saya sangat berharap bahwa setelah saya coaching hari ini saya mendapatkan solusi yang efektif yang terapkan di kelas tersebut. Saya harap ada perubahan yang walaupun tidak signifikan dan tidak ada perubahan yang positif pada kelas tersebut. Minimal kelas menjadi lebih tertib, kemudian juga anak-anak sudah mulai tumbuh minat untuk belajarnya gitu. Saya pikir kalau mereka sudah mulai tenang dan mau belajar, sepertinya kelas akan semakin kondusif. Gitu. Sangat bijaksana sekali perubahan yang ingin Bapak dan dapatkan apa ya? Iya. Betul, kasihan juga anak-anak diperlukan kondusif yang lebih jauh lagi ya Pak ya. Jadi terkait dengan itu, nah Bapak kira-kira untuk saat ini ada di rentang atau range berapa gitu Pak ya, dari 1 sampai 10 permasalahan yang sedang Bapak alami ini, dan kemudian kedepannya ada nggak target Bapak gitu untuk kedepannya membawa anak-anak ini ke jauh yang hal yang lebih baik lagi gitu, rate keberapa untuk kedepannya? Saya melihat ya, baik berdasarkan pengamatan saya ataupun berdasarkan hasil berbincang dengan teman-teman yang lain, memang di kelas-kelas yang bermasalah ini kita bisa menentukan sepertinya mereka masih di kisaran 3 atau 4 poin tentang 1 sampai dengan 10. Maka nilainya sangat rendah karena memang beberapa kelas ini sangat bermasalah. Jadi memang di rentang 3 dan sampai 4 poin. Nah, karena itu saya dan teman-teman juga tidak mentargetkan perubahan yang terlalu besar karena ini proses yang tidak sebentar. Sehingga kami menentukan atau menetapkan target yang sepertinya lebih realistis untuk diterapkan kepada kelas-kelas bermasalah tersebut di kisaran 6 sampai dengan 7 poin saja. Karena saya pikir dengan poin meningkat 3 atau 4 poin pun akan memberikan dampak yang cukup baik untuk keadaan kelas dan keadaan sekolah. Baik, Bapak, saya sudah mendapatkan target yang sudah ingin Bapak dapatkan ya, sangat luar biasa sekali. Saya kira membutuhkan effort juga ya, dan usaha juga ya untuk kedepannya. Nah, kira-kira nih Pak, terkait dengan itu juga sudah Bapak sudah melakukan usaha apa saja Pak terkait dengan perubahan-perubahan tadi yang sudah sudah Bapak katakan ya, agar kedepannya lebih baik gitu. Jadi ketika saya dan teman-teman yang lain itu menganalisa bahwa ada kelas-kelas yang katakan berkebutuhan seperti itu, maka kita pun tidak tinggal diam. Yang pertama, kami dengan teman-teman itu melaksanakan semacam analisa. Jadi mengamati mengapa kemudian
kelas tersebut ini dikategorikan sebagai kelas-kelas yang bermasalah. Nah setelah kita kaji kemudian kita berasumsi terlebih dahulu ini disebabkan oleh misalkan karena anak didukung oleh fasilitas yang mencukupi, kemudian juga ada keterkaitan dengan tingkat kedisiplinan guru untuk masuk ke dalam kelas, jadi yang tertentu sehingga ada waktu-waktu yang kosong yang memungkinkan anak untuk bertindak tidak sesuai dengan aturan. Nah, kami kemudian mengambil beberapa langkah. Yang pertama, kami meminta berdiskusi dengan para wali kelasnya untuk bisa lebih intensif membimbing mereka, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Kemudian juga beberapa kali di kegiatan upacara bendera setelah upacara selesai dilaksanakan, itu kelas-kelas yang bermasalah tetap dilakukan dan kemudian diberikan pembinaan secara intensif oleh pembinaan siswa. Ini adalah beberapa langkah yang telah kami lakukan untuk mengantisipasi mereka. Baik Pak, baik. Saya sudah mendapatkan poinnya ya Pak ya. Dari beberapa hal yang sudah Bapak sebutkan tadi, pastinya ada dong yang membuat Bapak lebih nyaman gitu ya, membuat Bapak itu memilih gitu dari perubahan dan upaya yang sudah dilakukan. Perubahan dan upaya yang lebih nyaman yang mana Pak? Ya. Yang Bapak sudah rasakan gitu dalam diri Bapak. Dari beberapa alternatif pembinaan terhadap siswa tersebut, saya merasa dan beberapa orang teman, terutama yang wali kelas, itu lebih merasa aman dan nyaman dengan kegiatan yang dilaksanakan secara intern di kelasnya masing-masing. Jadi anak-anak tidak usah dibawa keluar lalu disuruh berdiri, diberikan nasihat sampai beberapa jam, karena saya lihat itu juga tidak terlalu efektif. Karena mereka hanya menurut ketika ada kita di depannya, tapi ketika kita tidak ada, kelas kembali riuh seperti itu. Nah, ada langkah yang lebih nyaman yang kami lakukan itu bisa mengajak anak berdialog Pak di kelas. Jadi bahkan beberapa orang wali kelas itu men-setting menyiapkan kelas menjadi kelas-kelas yang lebih ramah untuk mereka bisa berinteraksi. Jadi meja kursi itu disimpan di pinggir kelas, sehingga kita punya space di ruang kelas yang lebih luas. Kalau anak disuruh diminta untuk duduk dengan wali kelasnya duduk di situ bersama-sama, lalu berbicara di situ dan mencoba untuk menggali apa permasalahannya, lalu apa yang diinginkan oleh pemimpin tersebut untuk bisa menjadikan kelas mereka menjadi lebih kondusif. Dan kami amati dengan perlakuan seperti itu, anak merasa dilibatkan, merasa dihargai, sehingga mereka bisa mulai memperbaiki dirinya. Memang belum sampai pada tahap yang maksimal, tapi saya melihat ada keinginan baik dari mereka untuk bisa berubah. Betul, saya setuju sekali, sangat luar biasa ya Pak ya. Artinya Bapak sudah mempunyai kenyamanan ya. Betul. Nah, pastinya kan dari perubahan dan upaya-upaya tersebut, kita kalau berjalan sendiri kan nggak mungkin susah, pastinya membutuhkan pertolongan dan bantuan orang lain untuk kita berkolaborasi. Nah, kira-kira Bapak siapa sih Pak nanti yang akan Bapak libatkan untuk jalan kolaborasi ini dan bahkan untuk merealisasikan gitu ya upaya dan langkah nyata Bapak gitu untuk kelas. Secara kuantitatif ya, kita punya pembinaan. Sebelumnya saya berkoordinasi dengan kepala sekolah. Saya menceritakan seperti itu masalahnya, lalu meminta petunjuk beliau berapa yang harus tindakan yang harus kami ambil. Dan memang secara tegas pimpinan sekolah sudah memberikan kepada kami untuk bisa memenuhi itu dengan efektif. Yang pertama, yang kedua, sebelumnya sudah berkoordinasi dengan para wali kelas. Jadi sehari kami dengan wali kelas sudah mengupayakan solusi langkah-langkah yang sekiranya bisa memperbaiki keadaan. Dan yang ketiga, seperti memang kami harus mulai intensif berbicara dengan lokasi dan siswa yang bermain beliau berada di situ mengurus siswa, supaya kemudian membuat acara-acara atau kegiatan-kegiatan yang bisa melibatkan siswa sehingga mereka bisa menyalurkan minat bakatnya. Kemudian dengan tersalurkan minat dan bakat mereka, kemudian perilaku mereka bisa menjadi lebih terkendali. Iya, baik Bapak, terima kasih. Nah, selanjutnya Bapak dari langkah tersebut yang sudah Bapak utarakan, kira-kira kapan Bapak bisa akan dan ingin merealisasikannya gitu? Ya. Saya ingin sih secepat mungkin dilaksanakan. Mudah-mudahan hari Senin atau Selasa ini kita akan awal tahun juga saya ingin membicarakan hal ini sehingga saya mentargetkan Senin minggu depan ini sudah dilaksanakan. Iya, betul
Betul sekali Pak. Saya kira lebih cepat lebih baik Pak ya, untuk anak dan untuk perubahan ke depannya. Nah kira-kira Pak, dari percakapan kita hari ini nih, apa sih yang sudah Bapak dapatkan gitu? Yang pertama tentu saya harus berterima kepada Bapak yang menemukan saya, sehingga dengan percakapan kita hari ini saya merasa dikuatkan gitu ya. Saya merasa dikuatkan, saya merasa diafirmasi, saya merasa mendapatkan dorongan yang sangat luar biasa, sehingga saya menjadi lebih jadi untuk bisa mengambil langkah-langkah yang telah kita bicarakan tadi. Dan saya yakin bahwa seperti ini adalah solusi yang paling efektif saat ini yang harus saya tempuh, sehingga saya harus mengucapkan terima kasih atas segala masukan dan saran dari Bapak terkait dengan percakapan kita hari ini. Iya. Baik Bapak, kalau begitu untuk percakapan kita kali ini kita cukupkan dulu ya. Saya akan menunggu kabar baiknya nih dari Bapak lagi terkait dengan solusi-solusi tadi yang sudah solusi permasalahan yang sudah Bapak Ibu bersama warga sekolah ya pastinya Pak ya, untuk dilakukan terbaik untuk anak. Mungkin jika sudah ada perkembangan dari permasalahan Bapak bisa langsung hubungi saya lagi ya. Baik, pasti Kita ngobrol-ngobrol lagi, bisa bicara lagi. Ya, dengan senang hati Pak. Iya, baik Bapak. Ya, terima kasih Bapak untuk kesempatannya. Terima kasih tentu ya Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam Bapak. Baik Bapak, tadi Bapak sudah melakukan coaching dengan Bapak Min sebelum penutupan ya. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Di coaching kali ini saya bersyukur saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta, menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Menurut saya sebagai observer ya, terlebih dari proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga Bapak sebagai coach sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee sehingga coachee bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian tadi saat proses coaching sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coach. Terakhir, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan? Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama pastinya mendengarkan aktif, kemudian menghadirkan rasa, kemudian memberikan pertanyaan berbobot. Saya mengharapkan pastinya akan lebih baik lagi dalam proses coaching kali ini. Ya, begitu ya. Ya. Baik, semoga kedepannya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat untuk kita, untuk terutama dan umumnya untuk di lingkungan kita, sekolah kita. Saya tutup dengan selamat siang. Terima kasih semuanya ya Pak. Ya, terima kasih Ibu. Ya, selamat siang.